Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan adik-adik sekalian. Ini tadi kan sebelumnya menerangkan tentang aplikasi panel surya sendiri. Nah, di sini kami akan sedikit sharing bahwa bagaimana membuat panel itu sendiri. Seperti itu kami kerjakan pada tahun 2004 sampai 2009 di LIPI. Perkenalkan, saya Erlita Septarosa. Saya mewakili kelompok penelitian material dan device sel surya Pusat Elektronika dan Telekomunikasi LIPI. Nah, ini mungkin sekedar refresh ya. Ini bahwa sel surya silikon itu seperti yang kita lihat itu terbuat dari material silikon. Material silikon itu sendiri itu mempunyai istilahnya tipe P atau positif, mempunyai muatan positif, kemudian kita doping sehingga terbentuk kita doping dengan material yang bersifat negatif supaya ada PN junction, istilahnya ada sambungan PN di sini. Ini material silikonnya, kemudian kita doping biasanya dengan fosfor sehingga terbentuk sambungan PN ini sambungan. Kemudian ini adalah nanti bersifat semikonduktor. Jadi material yang aktif nanti dia menghasilkan arus listrik. Kemudian untuk mengumpulkan arus listrik tersebut, kita buat ini metal namanya front contact di atasnya berupa berbentuk grid, ini garis-garis supaya mataharinya tidak tertutup semua. Kemudian di bagian belakang juga kita beri back contact, juga dua-duanya ini menggunakan metal. Sedangkan ini adalah perak, kemudian yang bagian bawah adalah aluminium. Prinsip daripada kerja sel surya itu sendiri, ini pada saat matahari mengenai permukaan sel surya, akan pada sambungan PN itu akan terbentuk pasangan muatan positif dan negatif. Kemudian muatan itu akan dikumpulkan muatan elektron yang atau elektron atau negatif akan dikumpulkan oleh front kontak itu menuju beban. Kemudian kembali ke back kontak di mana muatan positif itu dikumpulkan. Sehingga itu akan terjadi terus-menerus sehingga timbul arus listrik. Itu sekilas saja. Kemudian bagaimana panel surya itu dibuat? Nah, itu ternyata memerlukan proses yang sangat panjang untuk menjadikan suatu panel surya itu. Yang awal-awalnya adalah dari pasir kuarsa atau SiO2 ini dari pasir sebenarnya, tapi pasir yang biasa itu tidak bisa, mungkin memerlukan proses yang sangat panjang agar menjadi pasir kuarsa yang murni. Ini perlu pasir kuarsa yang sangat murni. Kemudian pasir kuarsa ini kan SiO2 kita bentuk menjadi, kita rubah menjadi silikon, yaitu untuk substrat sel surya tersebut. Ini tahapnya baru pada metallurgical grade, yaitu sekitar 98%. Ini masih kita perlu proses lagi menjadi electronic grade, karena kan sel surya itu adalah device elektronik ya. Jadi perlu electronic grade. Ini kemurniannya memerlukan kemurnian sekitar 99,99%. Jadi proses ini cukup panjang. Kemudian untuk membuat wafer, ini kita proses lagi melalui tanur temperatur 2000 derajat Celcius itu untuk membentuk blok-blok besar. Yang ini untuk polisilikon. Jadi ada dua macam silikon sel surya yang selama ini ada di pasaran, yaitu yang multikristalin dan monokristalin. Mungkin semuanya sudah pernah mendengar seperti itu. Nah, ini dalam bentuk ingot atau dalam bentuk besar begitu. Ini untuk multikristalin dan ini untuk monokristal atau single kristal. Kedua proses, untuk setiap proses ini memerlukan proses-proses yang berbeda dari silikon ini gitu. Kemudian apalagi yang monokristal ini prosesnya lama dan agak rumit. Kemudian blok yang besar ini dipotong-potong menjadi brick gitu ya, brick supaya disesuaikan dengan ukuran yang ada di pasaran atau yang akan kita gunakan gitu, atau kapasitas dari produksinya itu. Kemudian ini baru dipotong-potong di slide itu membentuk keping-keping, itu keping wafer silikon. Ini yang monokristal, ini yang multikristal. Kemudian setelah wafer ini dibentuk, sudah wafer, baru kemudian dibuat sel surya sendiri.
sel surya monokristal dan multikristal, baru kemudian dibuat panel surya. Nah, ini setiap industrinya berbeda-beda ini ternyata gitu. Hanya mungkin Cina yang bisa dari awal sampai akhir, proses akhirnya yang bisa mengerjakannya. Kalau industri-industri yang lain, misalnya ini biasanya electronic grade ini biasanya Rusia yang produksi, kemudian nanti Jerman atau Jepang baru membeli dari mereka. Nah, untuk kesempatan saat ini, pengalaman kami dari tahun 2004 sampai 2009 itu membuat panel surya dari wafer silikon. Jadi wafer silikon kami buat sel surya, kemudian di-assembling menjadi suatu modul surya. Nah, ini yang tahap awal adalah proses sel suryanya sendiri, yaitu material awal tadi wafer silikon, kemudian ini dicuci dan tekstur. Tekstur ini tujuannya apa? Untuk membentuk permukaan yang berbentuk piramid. Ini tujuannya untuk mengurangi refleksi dari silikon. Wafer silikon ini mempunyai refleksi yang tinggi, jadi kalau refleksi tinggi tentu saja sinar matahari yang akan diserap akan lebih sedikit. Oleh karena itu kita perlu melakukan proses texturing ini. Kemudian kita membuat di-doping atau tadi membuat tipe N, ya itu tadi material yang bersifat N atau negatif sehingga terbentuk sambungan PN tadi. Kemudian setelah itu ini pada saat proses difusi ini atau penyambungan tipe N ini itu ke dalam proses panas yaitu temperatur 900 derajat Celcius sehingga kemungkinan terjadi kerusakan atau cacat kristal itu diperlukan pasivasi dari permukaan itu. Setelah itu setelah pasivasi supaya cacat kristal itu berkurang, baru kita tambahkan lagi lapisan anti refleksi yang berwarna biru itu. Jadi karena begitu tingginya refleksi silikon, yaitu indeks biasnya sekitar 4, sehingga masih membutuhkan juga lapisan anti refleksi. Di sini digunakan TiO2 yang mengakibatkan warna biru pada silikon itu. Kemudian setelah proses anti refleksi, di bagian belakang sel surya ini kita balik, belakangnya kita lapiskan aluminium sebagai back contact. Ini kita juga tambahkan bus bar ini untuk mengumpulkan arus. Kemudian setelah itu kita balik lagi, kita lapiskan front contact. Front contactnya ini bentuknya grid seperti ini, yaitu tujuannya untuk supaya tidak menutupi permukaan silikon, jadi mengurangi untuk mencegah berkurangnya cahaya yang diserap oleh silikon ini. Nah, proses pembuatan grid, pembuatan back contact maupun anti refleksi itu dilakukan dengan metode screen printing atau metode printing sama seperti metode sablon di kaos itu. Jadi mudah sekali sehingga untuk aplikasi industri itu bisa dengan dengan mass production. Ini tahap-tahapannya yang seperti tadi dijelaskan. Kemudian ini adalah alat-alat yang digunakan di laboratorium kami untuk membuat sel surya tersebut. Ini adalah proses texturing. Kemudian ini setelah ditekstur itu kita keringkan, kan? Dikeringkan. Kemudian juga untuk pembuatan lapisan negatif atau lapisan N itu, kita menggunakan asam fosfat itu dengan spray. Jadi dengan bahan berjalan ini bisa untuk mass production juga nanti di scaling up. Kemudian itu setelah ini adalah proses pembentukan sambungan PN menggunakan temperatur yang tinggi 900 derajat. Kami menggunakan furnace, diffusion furnace namanya. Ini juga bisa ban berjalan. Kemudian juga untuk proses pasivasi menggunakan furnace juga, tetapi ini tungku furnace-nya berbeda, tidak ban berjalan tapi di dalam tabung gitu. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan proses screen printing. Jadi seperti sablon begitu, lebih mudah. Kemudian ini juga dikeringkan lagi menggunakan furnace juga yang temperatur lebih rendah sekitar 400. Ini juga ban berjalan. Nah ini di luar setelah proses di dalam furnace ini keluar di sini.
Kemudian ini adalah hasil sel yang dibuat bermacam dimensi, ada dimensi 5x5, 5x10, 10x10. Ini tergantung kebutuhan. Untuk sel-sel untuk daya yang rendah mungkin cukup yang kecil. Ini kenapa perlu yang kecil? Karena nanti membutuhkan tegangan. Jadi semakin banyak tegangan, jadi kan semakin banyak sel yang dibutuhkan. Jadi cukup yang kecil-kecil, tetapi arusnya rendah tidak apa-apa. Ini adalah hasil yang kami buat, itu untuk efisiensi sel. Semakin besar selnya, ternyata efisiensinya semakin rendah karena itu faktor resistif. Kemudian ini proses model surya. Proses pembuatan model surya sendiri kami tidak lakukan karena kami tidak, maksudnya kami tidak melakukan di lab kami, tetapi kami kerjasama dengan PT Line Industri. Karena PT Line Industri ini mempunyai fasilitas assembling proses modul suryanya. Ini tahapannya. Yang awal itu sel surya ini diinspeksi dulu karena ya seperti tadi ini SNI-nya tidak ada, jadi perlu diinspeksi karena nanti pada saat di assembling atau di array, digabung begitu, diinterkoneksi, itu jika arusnya tidak sama, maka arus yang dihasilkan akan yang keluar adalah arus yang terendah. Jadi misalnya kita ada yang 1,5, 1,7, nanti yang keluar di dalam modul itu arus 1,5, arus terendah. Jadi oleh karena itu harus disortir, dikumpulkan mana yang arusnya sama, baru di assembling. Kemudian juga describing, mungkin bisa misalnya nanti butuh yang kecil atau bagaimana gitu. Describing ini menggunakan laser. Kemudian di tabbing, jadi si sel-sel ini, busbar ini di solder dengan semacam tabbing atau apa ya, tabbingnya itu wire tabbing lah, jadi supaya untuk interkoneksi, jadi nanti ada untuk interkoneksinya. Kemudian ini diinterkoneksi, jadi si setiap sel itu dari ini tabbingnya, nah ini diinterkoneksi dengan ini, kemudian di suatu meja, kemudian setelah di tabbing ini diinspeksi juga apakah sambungannya pas atau tidak, atau ada yang putus atau bagaimana. Kemudian baru glass priming, jadi si glass atau kaca ini yang kaca khusus, yaitu yang besinya rendah, jadi supaya ini tidak mengganggu proses proses penyerapan cahaya, biar nggak panas juga. Kemudian di kaca ini dilapiskan namanya EVA. EVA itu untuk melekatkan si sel itu dan juga untuk menutup belakang sel. Dibentuk semacam sandwich seperti ini. Ini sandwichnya. Ini ada sel, ini kacanya, ini kaca, kemudian ini adalah EVA, kemudian ini adalah pedral. Pedral itu penutup bagian belakang. Jadi yang bagian atas hanya kaca. Kemudian ini EVA. EVA ini berfungsi polimer yang berfungsi sebagai laminator ya, mungkin yang biasa dipahami laminator. Kemudian ini pedral, ada penutup. Nah ini adalah nanti frame-nya, ini adalah junction box-nya. Nah itu kemudian ini setelah ditutup, ini dibalik supaya kacanya ada di atas, yaitu seperti ini. Kemudian dilaminasi. Dilaminasi ini alat laminasinya, mungkin udah paham untuk alat. Kemudian juga setelah laminasi masih diinspeksi lagi. Apakah laminasinya itu betul-betul ada udara yang terjebak atau bagaimana, itu nanti kelihatan di monitor itu. Ada permukaan-permukaan yang berbeda. Kemudian juga baru ini tes modul. Mungkin tadi pertanyaan sebelumnya bagaimana untuk mengetes modul yang kalau di industri ini memang sun simulatornya sebesar begitu, menggunakan lampu LED sama seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian frame-nya dipasang, juga junction box-nya, kemudian baru di packing. Ini adalah modul surya yang telah kami buat. Ini efisiensinya sekitar 10%, output-nya 46%, hampir sama dengan yang ada di pasaran. Mungkin ini sekilas yang bisa kami sharing. Terima kasih atas perhatiannya.